Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah. Kami di sini akan membahas mengenai obligasi syariah atau yang lebih dikenal dengan sukuk. Adapun anggota dari kelompok 7 yang pertama, Belvana Rianda Putri dengan akhiran NIM 008. Yang kedua, Ratna Hafsari Fajrin dengan akhir NIM 019. Yang ketiga, Farel Devin Hoiron dengan akhir NIM 028. Dan yang keempat, Nova Revidiah dengan akhiran NIM 037. Adapun materi yang akan kami bahas mencakup yang pertama, pengertian, yang kedua, sejarah, yang ketiga, dasar hukum, yang keempat, macam-macam, yang kelima, mekanisme, dan yang keenam, kajian fatwa. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32/DSN MUI/9 Romawi/2002, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sementara menurut Peraturan Bapepam dan LK nomor 9, sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu. Kemudian menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat dan menggunakannya sesuai dengan rencana, yang sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang tangible, barang atau jasa atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas tertentu. Adapun aset yang menjadi dasar sukuk terdiri atas yang pertama, aset berwujud tertentu. Yang kedua, nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang ketiga, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang keempat, aset proyek tertentu. Yang kelima, kegiatan investasi yang telah ditentukan. Selanjutnya ada sejarah. Pada masa awal Islam, sukuk merupakan salah satu alat pembayaran gaji para pegawai negara. Dalam sejarah disebutkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang membuat sukuk dengan membubuhkan stempel di bawah kertas sukuk tersebut. Penggunaan sukuk berkembang pada abad 4-5 Hijriah atau 10-11 Masehi, di mana seorang pembeli dapat mengirim sukuk pada seorang pedagang. Pada sukuk tersebut tertulis nama barang yang diinginkan, harga barang, dan tanda tangan pembeli. Kemudian, pedagang tersebut mengirim barang yang diinginkan pembeli. Ketika pedagang itu menemui atau menghubungi pembeli pada waktu yang telah ditentukan, maka ia menyerahkan sukuk tersebut pada pembeli dan pembeli membayar sesuai dengan harga barang. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pesatnya sukuk. Yang pertama, adanya kebutuhan pendanaan yang bersifat spesifik dan memerlukan struktur sukuk yang baru. Yang kedua, semakin meningkatnya partisipasi investor konvensional di pasar keuangan syariah. Yang ketiga, besarnya kebutuhan sektor perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk portofolio investasi. Yang keempat, besarnya partisipasi aktif dari para pelaku pasar untuk menciptakan struktur baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, potensi permintaan sukuk negara oleh investor domestik dan luar negeri diperkirakan sangat tinggi. Selanjutnya ada dasar hukum obligasi syariah. Yang pertama, ada POJK nomor 18 tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Yang kedua, UU nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 32/DSN MUI/9 Romawi/2002 tentang obligasi syariah. Yang keempat, Fatwa DSN MUI nomor 33/DSN MUI/9 Romawi/2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Yang kelima, Fatwa DSN MUI nomor 40/DSN MUI/10 Romawi/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang keenam, Fatwa DSN MUI nomor 41/DSN MUI/3 Romawi/2004 tentang obligasi syariah ijarah. Yang ketujuh, Fatwa DSN MUI nomor 59/DSN MUI/5 Romawi/2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi. Selanjutnya ada macam-macam sukuk yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah. Yang akan dijelaskan, yang pertama ada mudharabah, suku yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Investor menyediakan modal atau sahibul mal dan pihak lain atau mudharib mengelola dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua ada murabahah, suku ini diterbitkan berdasarkan perjanjian jual beli dengan harga ditentukan. Penerbit sukuk akan membeli barang atau jasa dan menjualnya kepada investor dengan harga yang lebih tinggi, dan keuntungan ini
ini dibagi sesuai kesepakatan. Yang ketiga ada musyarakah, suku yang didasarkan pada prinsip kerjasama usaha atau musyarakah. Penerbit suku dan investor bekerjasama dalam suatu proyek atau usaha, dan keuntungan atau kerugian dari proyek tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Yang terakhir ada ijarah, suku yang diterbitkan berdasarkan akad perjanjian sewa. Penerbit sukuk menyewakan aset fisik seperti properti atau peralatan kepada investor untuk jangka waktu tertentu, dan investor menerima pembayaran sewa sebagai imbalannya. Adapun mekanisme obligasi syariah mudharabah dapat diringkas dalam beberapa butir. Yang pertama, kontrak atau akad mudharabah dituangkan dalam perjanjian perwali amanatan. Yang kedua, rasio atau persentase bagi hasil dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan atau keuntungan. Tetapi Fatwa nomor 15 DSN MUI /9 Romawi /2000 memberi pertimbangan bahwa dari segi kemaslahatan, pembagian usaha sebaiknya menggunakan prinsip revenue sharing. Yang ketiga, nisbah ini dapat ditetapkan konstan, meningkat, ataupun menurun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak. D. Pendapatan bagi hasil berarti jumlah pendapatan yang dibagi hasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah dengan pendapatan atau keuntungan yang dibagi hasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten. E. Pembagian hasil pendapatan atau keuntungan ini dapat dilakukan secara periodik, tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan. Selanjutnya, karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja aktual emiten, maka obligasi syariah memberikan indikatif return tertentu. Selanjutnya ada materi kajian fatwa DSN MUI tentang obligasi syariah. Yang pertama ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32/DSN MUI /9 Romawi /2002 tentang obligasi syariah. Dengan ketentuan umum, yang pertama ada obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Yang kedua, obligasi yang dibenarkan menurut syariah, yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, ada ketentuan khusus. Ketiga, penyelesaian perselisihan. Lalu yang keempat ada penutup. Fatwa yang kedua adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 33/DSN MUI /9 Romawi /2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Yang pertama, ketentuan umum. Meliputi yang pertama, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7 DSN MUI /4 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Yang ketiga, emiten dalam obligasi syariah mudharabah adalah mudharib, sedangkan pemegang obligasi syariah mudharabah adalah sohibul mal. Yang kedua, ketentuan khusus. Yang ketiga, penyelesaian perselisihan. Yang keempat, penutup. Selanjutnya, fatwa ketiga. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 41/DSN MUI /3/2004 tentang obligasi syariah ijarah. Adapun ketentuan umumnya, yang pertama, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, obligasi syariah ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 9/DSN MUI /7/2000 tentang pembiayaan syariah. Yang ketiga, pemegang obligasi syariah ijarah atau OSI dapat bertindak sebagai mustajir atau penyewa dan dapat pula bertindak sebagai mu'jir atau pemberi sewa. Yang keempat, emiten dalam kedudukannya sebagai wakil pemegang OSI dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula bertindak sebagai penyewa. Selanjutnya ada ketentuan khusus. Yang ketiga ada penyelesaian perselisihan. Yang keempat, penutup. Kajian fatwa selanjutnya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 59/DSN MUI /5 Romawi /2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan 1. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada investor atau pemegang obligasi yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, obligasi syariah mudharabah konversi adalah obligasi syariah yang diterbitkan oleh emiten berdasarkan prinsip mudharabah dalam jangka menambah kebutuhan modal kerja dengan opsi investor dalam mengkonversi obligasi menjadi saham emiten pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, ketentuan akad. Yang ketiga, ketentuan khusus. Yang keempat, ketentuan penutup. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.